Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Salsabila, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya di sini akan menjelaskan atau memberikan sedikit kesimpulan atau rangkuman tentang penelitian pendidikan. Apa itu penelitian pendidikan? Nah, di sini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata re dan search. Re adalah kembali atau terulang, sedangkan search adalah mencari, menjelajah, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Nah, jadi penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisa datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam penelitian yaitu keinginan atas hasil penelitian yang direncanakan dan dilaksanakan sampai selesai dengan indikator yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, desain penelitian atau tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan justifikasi. Selanjutnya ada jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Itu ada 6. Yang pertama, asumsi tentang realita. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode dan proses penelitian. Yang keempat, kajian khas. Yang kelima, ada peranan peneliti. Dan yang terakhir, ada pentingnya konteks dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan fungsinya. Jenis penelitian berdasarkan fungsinya itu ada 3: penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluasi. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan tujuannya. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya itu ada 7. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian prediktif. Yang ketiga, penelitian eksplanatif. Yang keempat, penelitian eksperimen. Yang kelima, ada penelitian ex post facto. Yang keenam, ada penelitian partisipatori. Yang ketujuh, ada penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Apa sih penelitian deskriptif? Yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Jenis penelitian deskriptif yaitu studi kasus, survei, studi perkembangan, dan studi tindak lanjut. Selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Metode penelitian eksperimen ada 2, yaitu yang pertama, pengajaran yang lebih tepat disetting secara alami. Yang kedua, penelitian dasar dengan tujuan menurunkan prinsip umum teoritis ke dalam ilmu terapan yang sesuai dengan permasalahan di sekolah. Penelitian PTK, upaya yang dilakukan guru atau personil lain di sekolah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pelayanan. Prosedur dalam penelitian tindakan, alurnya terarah dan terencana. Langkah dalam penelitian PTK ada 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, refleksi. Selanjutnya ada penelitian R&D. Apa sih penelitian R&D itu? Proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyembuhkan produk yang telah ada.
Berikutnya ada pembatasan ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa sih? Nah, kita akan membahas yaitu fokus pada satu hal dengan cara membuktikan satu kebenaran dari satu hal tersebut. Jika dalam penelitian tidak ada batas ruang lingkupnya, maka yang akan terjadi adalah si pembaca tidak paham dengan penelitian yang telah kita buat. Jadi, intinya dari pembahasan ruang lingkup yang ada pada setiap penelitian adalah fokus pada satu hal yang harus kita temukan solusinya. Perumusan, yaitu ada kaitannya dengan latar belakang. Latar belakang masalah biasanya berisi tentang pendahuluan dan perumusan masalah, sedangkan rumusan masalah berisi tentang pertanyaan. Lalu, mengapa kita perlu rumusan masalah? Karena untuk menjawab hasil dari penelitian dan untuk menentukan metode dari penelitian tersebut membutuhkan rumusan masalahnya. Jika tidak ada rumusan masalahnya, maka tidak akan tahu mau dibawa kemana penelitian tersebut, tujuan dari penelitian tersebut untuk apa. Jadi kesimpulan dari keduanya itu sangat penting dalam penelitian, karena dalam setiap penelitian pasti memiliki satu tema yang diangkat, yang mana satu tema tersebut harus kita cari solusinya. Maka dari itu ada pembatasan ruang lingkup. Kemudian perumusan itu gunanya untuk menuntun kita mencari jawaban atau hasil daripada penelitiannya. Nah, kemudian judul penelitian. Judul penelitian itu suatu pernyataan yang mengandung isi keseluruhan suatu penelitian yang menggambarkan objek yang ingin diteliti, lokasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan judul penelitian yaitu keterjangkauan, ketersediaan data, signifikansi judul yang dipilih. Jadi, ketika penelitian atau membuat skripsi itu akan terlihat dari sebuah judul dari skripsi tersebut. Akan terlihat kita akan membahas apa, akan meneliti apa, di situ akan terlihat. Kemudian pembaca akan bisa mengetahui maknanya dari latar belakang masalah atau bab satunya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.